Assalamualaikum Renat. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ayo siapa lagi masuk? Bening, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Bening, Ginjar, Assalamualaikum Ginjar, Taufik, Renat. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Renat, mana Renat? Okta. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sip. Amalia, Assalamualaikum. Pak Pri. Amalina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ravindra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Yo. Safira, yo, Assalamualaikum. Almira. Siapa lagi gabung? Muhammad Ersa Farandi. Ya, Pak. Ya. Okta Perdana, yo, oke sambung. Nur Aziz, Assalamualaikum. Ken Sri, Assalamualaikum Ken Sri. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sip. 15 orang baru bergabung. Siapa lagi belum bergabung? Ayo, 16 orang. Yang lain baru connect. Yang lainnya masih tidur atau kemana ini? Baru download Zoom kayaknya, Pak. Oh, baru juga ya. Iya, Pak. Oke. 31 siswa, 20 yang sudah gabung. Hanifatul Mahir. Ya. Hanifatul Mahir. Assalamualaikum Hanifatul Mahir. Waalaikumsalam, Pak. Yuk, belum nambah, masih 20 orang. Kita mulai aja 20 orang. Oh, ini kedatangan sini. Oh, itu mencari yang sini ya. Ruang komputer, Bro. Oh, Ya, di ruang komputer. Kita di ruang komputer. Azizah Awiliani. Kita dokter ngelai nomor absen ya. Dia tidak nomor absen kan muncul. Di print screen aja. Udah maksudku sononya kan di satu-satu. Ini kan seperti ini lah. Disuruh aja, Pak. Nah, ya disuruh tuh. Sehingga langsung kelihatan. Oke, sudah 26 siswa, kita mulai aja lah. Nanti tidak waktunya habis di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Untuk pertama kali ini silakan dimatikan dulu aja semuanya mic-nya. Nanti biar nggak terdengar suara dari beberapa tempat. Nanti waktunya diskusi dinyalakan ya yang mau bicara. Yang pertama saya mohon maaf minggu lalu saya belum bisa komunikasi langsung lewat Zoom maupun lewat Meet. Kali ini saya mencoba menghubungi kalian karena minggu lalu masih ngurusi kelas 10. Namun kalian waktu itu sudah saya kasih materi tentang sifat koligatif larutan. Kan? Dari modul maupun dari PPT sudah terima semua belum? Saya kira sudah semuanya terima. Kalau belum nanti minta itu si Almira ya, itu yang kemarin menerima dari saya, nanti dipelajari atau sudah kamu pelajari kemarin, sehingga tinggal menggunakan aja hari ini, dan kalian sudah baca saya kira, sudah dicoba-coba latihannya, sehingga semuanya bisa dipahami. Bagi yang belum nanti ditanyakan ya. Oke, saya ulang secara singkat saja, sifat koligatif larutan, saya singkat saja ya, karena kamu sudah baca.
Sifat koligatif larutan itu sifat larutan yang seru aku. Yang hanya ditentukan oleh jumlah zat yang terlarut atau konsentrasi larutan. Jadi sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah zat terlarut atau konsentrasi. Kalian sudah tahu yang namanya konsentrasi yang sudah dikenal sejak dulu itu namanya molaritas kan? Molaritas. Molaritas. Ada molalitas ya. Ada juga mol fraksi kan? Ada persen volume. Saya kira kalian sudah lihat semua ini waktu itu, gambarnya sudah disampaikan kalian. Sehingga kalau ada peristiwa seperti ini, apa yang terjadi, maka nanti akan yang satunya habis, yang satunya penuh kan. Penuh, yang satunya habis. Ini sudah saya sampaikan di PPT-nya, sehingga kalian bisa tinggal pelajari. Kenapa bisa terjadi begini? Ya, terjadi penguapan, yang satunya ke sana. Jadi peristiwa perbedaan daripada cairan dari yang encer ke yang padat. Yang satu jadi kosong ya. Kalau cair encer sama padat sama pekat, maka yang cair akan berkurang. Yang encer akan berkurang, masuk ke yang padat. Itu kalau kondisinya tertutup. Nah, ini peristiwa alam yang ada di sekitar kita bisa kita lihat fenomena ya. Nah, semuanya ini ada di sifat koligatif larutan. Demikian pula untuk tekanan uap itu akan berubah ya. Ini sudah kalian lihat. Nah, saya untuk kesempatan ini hanya akan ambil poin-poinnya saja. Nah, kaitannya dengan sifat koligatif larutan, kita perlu harus tahu ini diagram fase ya namanya, diagram fase atau diagram PT. Saya akan terangkan kaitannya sama ini. Diagram PT ini yang ke atas itu tekanan, yang ke kanan itu suhu. Grafik ini menggambarkan perubahan zat dari padat ke cair atau dari gas ke cair atau dari padat ke gas. Nah, perubahan dari padat ke gas itu namanya mendidih. Maka garis yang ini namanya garis titik didih. Ya, garis titik didih. Untuk yang hitam itu adalah garis titik didih untuk pelarut. Sedangkan yang biru itu garis titik didih untuk larutan. Yang sebelah kiri ini perubahan dari padat ke cair. Maka garis ini namanya garis cair, mencair. Dari padat ke cair, mencair. Makanya garis cair, mencair. Yang biru untuk larutan, yang hitam untuk pelarut. Nah, yang sini ini perubahan dari padat menjadi gas. Padat menjadi gas itu namanya menyublim. Ya, perubahannya di sini. Oke. Yang perlu kalian ketahui atau kalian perhatikan, ini di sini. Perbedaan antara larutan dengan pelarut. Ada selisih. Larutan yang biru, pelarut yang hitam. Nah, selisihnya ini namanya yang ke kanan namanya delta TB. Delta TB atau kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Sedangkan yang sebelah kiri selisihnya antara ini 0, kemudian ini berubah jadi minus, namanya perubahan titik beku atau delta TF. Delta TF. Ya. Kemudian selisih pada tekanan uap namanya delta P. Delta P. Delta P. Nah, bagaimana hubungan antara delta P, delta TF, sama delta TB itu dipelajari oleh orang yang bernama Raoult, ya, oleh Raoult. Ya, ini masing-masing P0 dari itu. Kita lihat nanti ya. Raoult itu menghasilkan persamaan. Seperti ini. Delta TB KB kali M. Ya. Delta TF mirip. Delta TF itu mirip. KF kali M.
Di mana M-nya itu adalah molalitas. Molalitas itu massa molar kali 1000 per P. P adalah massa pelarut. Massa pelarut. Delta TF adalah penurunan titik beku. KF adalah penurunan titik beku molar. Untuk yang tadi sama. Ya, yang sama ini. Delta TB itu kenaikan titik didih. KB kenaikan titik didih molar. Ya. Ini molalitas. Molalitas itu massa dibagi massa molar kali 1000 per P. Ya. P itu massa pelarut. M massa, yang ini massa terlarut. Di mana delta TB-nya adalah delta TB larutan dikurangi delta TB pelarut. Ya, itu. Saya kira kalian sudah baca baca latihan soalnya. Saya lanjut aja. Latihannya sudah kamu baca kan? Ada jawabnya di situ. Saya ingin untuk tekanan osmosis. Tekanan osmosis, satunya lagi ini tekanan osmosis itu adalah tekanan yang digunakan agar tidak terjadi peristiwa osmosis, tekanan osmosis. Ya, ini airnya naik, agar tidak naik itu diapakan kan naik. Nah, peristiwa osmosis. Nah, ini namanya pi, beda tekanan ini namanya pi. Nah, agar tidak naik, maka dibutuhkan tekanan, namanya tekanan osmosis. Ke bawah. Oke, persamaannya adalah RCT. P itu tekanan osmosis, R tekanan gas umum, C itu adalah konsentrasi. Konsentrasi molar ya, molar. Konsentrasi molar itu massa per massa molar kali per volume. Ya, ini volumenya dalam liter, suhunya dalam Kelvin. Ini persamaan untuk osmosis. Ya. Untuk yang P, tadi di atas sudah kita lihat yang P. Nah. Untuk P, nih. Delta P itu XB kali P0. P0 itu tekanan uap pelarut. Sedangkan delta P adalah penurunan tekanan uap. XB adalah mol fraksi tat pelarut. Itu persamaan-persamaan yang harus kalian ketahui atau harus kalian apalkan ya. Hafalkan. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita buat tabel atau secara umum, maka akan kita latihannya sudah ada contohnya ya. Baca sendiri aja lah contohnya. Nah, sehari-hari yang kita lihat di rumah, nah ini ada gambar kompor. Kenapa ada gambar kompor situ? Ini untuk menunjukkan kalian aja di rumah sehari-hari, ini kita bisa lihat peristiwa koligatif larutan. Ini air murni, godok wedang. Ini sayur, masak sayur. Kira-kira titik didihnya tinggi yang mana ini? Yang sayur atau yang air murni? Nah, dari sini akan tinggi yang sayur ya. Kenapa? Karena sini ada zat terlarut. Adanya zat terlarut itu menyebabkan titik didih menjadi lebih tinggi. Titik beku menjadi lebih rendah. Gitu kan? Ada es krim, enak ini. Sama rengleh. Es krim pun pembuatannya berdasarkan ini. Ya. Es krim kalau di kampung namanya es dung-dung. Atau es puter. Kalian yang ngambil TSC pernah membuat es krim di sekolah dulu ya. Es puter. Nah, untuk pembuatan ini digunakan garam dapur. Apa fungsi garam dapur? Garam dapur fungsinya untuk menurunkan titik beku agar di bawah 0. Nah, dengan titik beku di bawah 0 maka nanti akan bisa menyebabkan membeku es krimnya. Oke, kalian waktu buat dulu TSC ini fotonya pakai kaleng, kemudian garam es di luar, dikasih garam dapur. Ini teman kamu fotonya kayaknya ini di sebelah gedung itu. Kalian yang TSC saya kira ya tahu ini, mesti ada praktek membuat es krim. Gitu kan? Ya, oke. Kemudian untuk yang elektrolit, itu akan ada perbedaan
ada perbedaan titik didih karena adanya faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu 1 plus N-1 alfa ya. Oke, jadi tak ulangi. Sifat koligatif larutan itu dari 4 macam. Delta P, delta TB, delta TF, dan Pi. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis. Nah, itu ada 4 macam sifat koligatif larutan. Oke. Kemudian persamaannya ini untuk yang elektrolit. Sedangkan yang non elektrolit ditambah I, dikalikan I. Dikalikan I ya. Dikalikan I. Dengan adanya I itu kan lebih besar dari 1. 1 ditambah berarti kan menjadi lebih besar 1. 1 ditambah berarti menjadi lebih besar 1. Maka adanya faktor I ini menyebabkan larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif larutan yang lebih besar dibanding non-elektrolit. Jadi ulangi, adanya faktor I atau faktor Van Hoff menyebabkan larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif larutan yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Nih, ini XB, sana dikalikan nih. XB adalah mol fraksi zat terlarut. Ini terlarut. Ini tekanan uap murni pelarut. Ya. R itu tetapan gas umum. Nilainya 0,082. C konsentrasi atau molaritas. Ya. Ini sudah ada semua besarannya. Tulisannya ada di bawahnya. Tadi sudah disampaikan juga. Oke, molaritas mol per volume atau milimol per mililiter. Mol massa per mm. Mm itu apa? Kalian saya kira sudah kenal, hanya istilahnya berbeda. Kalian biasanya menggunakan istilah MR. Yang lebih tepat adalah massa molar. Massa molar itu apa? Massa 1 mol suatu zat. Nah, itu biasa disebut dengan MR. Sebetulnya enggak pas kalau disebut MR. Mestinya yang benar adalah massa molar. Tuh. Kemudian mol fraksi. Nah, ini mol fraksi. Mol fraksi itu mol zat terlarut ditambah mol seluruhnya. Yang di bawah ini jumlahnya 1. Mol pelarut tambah mol terlarut itu jumlahnya 1. Kalau ini mol fraksi terlarut, maka yang di atas terlarut. Tapi kalau ini mol fraksi pelarut, maka yang di atas yang pelarut. Ya gitu ya. Ini mol fraksi terlarut, mol fraksi terlarut. Kemudian molalitas, itu massa dibagi massa molar, 1000 per P. Ini tadi sudah kita sampaikan. Nah, sebagai contoh sekarang. Saya mempunyai ini. Gambar berikut merupakan partikel zat yang terlarut dan pelarut. Tekanan uap paling kecil terdapat pada yang mana? Nih. Kalau kita punya gambar ini sering ditanyakan di tes ini. Apa yang harus kita pikirkan kalau kita punya seperti itu? Tekanan uap itu urusannya dengan mol fraksi. Mol fraksi itu apa? Perbandingan antara jumlah zat terlarut dibanding dengan pelarut. Pelarutan ya, pelarut tambah terlarut. Dengan demikian kita tinggal hitung aja, manakah mol fraksi yang paling besar? Mol fraksi paling besar berarti tekanan uapnya paling kecil. Nah, ulangi. Mol fraksi paling besar berarti tekanan uapnya yang paling kecil. Kita hitung sekarang ini. Ini ada 3. Terlarutnya ada 3. 1, 2, 3. Pelarutnya ada 5. Maka jumlahnya 8 kan. Maka mol fraksi yang A ini 3/8. Mol fraksi yang B kita hitung 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian yang pelarut 1, 2, 3, 4. 4. Berarti 4 dibagi ini 5. 4/9. 4/9. Yang ini 1, 2, 3, 4. Semuanya berapa? Jadinya 5/10. Ya, 5/10. Yang ini 5/8. Yang ini 3/8, 5/8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Ini 5/9. Nah, kelihatan nih. Mana yang paling besar mol fraksinya? Nah, yang E. Mol fraksi paling besar, maka tekanan uapnya itu paling kecil. Ya. Gitu ya. Coba kita lihat hubungannya ya. Kita bisa lihat hubungannya. Saya tulis di atas ya. Tadi persamaannya itu delta P itu sama dengan P0 min P. Nah, gitu kan? Ini delta P. Delta P itu sama dengan XB kali P0. Dari sini kelihatan bahwa kalau delta P, kalau XB-nya besar, XB-nya ini besar. Kalau ini besar, maka delta P-nya besar. Kan? Kalau delta P-nya besar, ini besar, maka nanti yang ini akan menjadi kecil. P-nya harus kecil. Karena ini tetapan yang ini. P-nya harus kecil. Atau kalau dibalik persamaannya, P itu akan sama dengan P0 dikurangi delta P. Ya, kalau kita balik, P ya, sama dengan P0 dikurangi delta P. Kalau pertanyaannya itu tekanan uap, berarti pertanyaannya itu adalah P. Kalau ini besar, pengurangnya besar, maka ini menjadi kecil. Kalau ini pengurangnya kecil, maka ini menjadi besar. Kan gitu. Tapi kalau yang ditanyakan delta P, beda lagi. Kalau sini pertanyaan diganti, penurunan tekanan uap yang paling kecil terdapat pada yang mana? Maka pertanyaannya yang ditanyakan adalah delta P, bukan P. Kan gitu. Jadi yang ditanyakan bukan yang itu. Sedangkan yang berbanding lurus dengan mol fraksi itu yang delta P. Nah, karena ini berbanding lurus, kalau lihat grafiknya, maka grafik delta P terhadap XB itu adalah garis lurus. Ini garis lurus ya. Grafik delta P terhadap XB itu garis lurus. Seperti tadi persamaan di atas. Jadi dengan demikian, mol fraksi yang paling besar itu akan dimiliki oleh apa itu E, maka jawabnya adalah E. Ini mol fraksi paling besar. Gitu. Ini sering ditanyakan di soal. Kemudian contoh yang lain kamu baca sendirilah. Ini ada misalnya yang kayak gini. Jika 2,28 gram urea ini isotonik, lah ada istilah isotonik. Nah, isotonik itu artinya P-nya sama. Isotonik itu artinya P1 sama dengan P2. Kalau lebih tinggi namanya hipertonik. Kalau di bawahnya namanya hipotonik. Kalau sama namanya isotonik. Larutan urea dalam 100 ml isotonik dengan 5,8 gram elektrolit yang dilakukan dalam 500 ml. Berapakah harga derajat ionisasi? Ya, kalian bisa masukkan di sini. P1 sama dengan P2. Kemudian dimasukkan. Maka akan ketemu I. I-nya 1,9. Maka dimasukkan ke persamaan Van Hoff. Ketemulah alfa sama dengan sekian. Nah, itu tinggal baca aja, sudah kita sampaikan. Jadi ini saya hanya ngulang aja kemarin yang sudah kalian baca ya. Oke, itu cara garis besar kaitannya dengan sifat koligatif larutan. Nanti setelah ini selesai kalian tak kasih soal baru selain yang sudah di share dari apa ini. Baik yang PowerPoint maupun yang Word ya. Ini soalnya cukup banyak. Kalian tinggal baca aja, nanti dikerjakan. Kalian wajib mengerjakan untuk yang di PowerPoint, yang di PPT. Kemarin sudah tak bilang sehingga mungkin hari ini sudah selesai. Atau belum mencoba, saya nggak tahu. Tapi harapan saya, atau saya percaya kalian sudah mengerjakan semuanya. Dengan demikian, karena sudah mengerjakan berarti sudah bisa menanyakan yang tidak tahu. Oke, ada pertanyaan barangkali? Nanti silakan ditanyakan ke saya sementara.
Itu penjelasan saya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Monggo giliran jenengan yang mau tanya para siswa, monggo. Ada 30 siswa yang masuk, kurang 1 orang yang nggak hadir. Siapa itu? Maaf Pak, Zikruna Al-Syifa izin nggak Pak? Oh, Soalnya mati listrik rumahnya. Oke, Zikruna Al-Syifa nomor 31. Oke, makasih. Kamu siapa kamu? Suaranya. Saya Bening Pak. Oh, Bening. Oke. Oke, makasih Bening kabarnya. Oke, minggu lalu sudah tak bagi semuanya kan itu soalnya. Baik yang di modul maupun yang di PPT. Barangkali ada permasalahan, silakan ditanyakan yang mana yang sukar. Nanti tak jawab aja, tak tulis, kemudian tak kirim ke kalian lewat WA. Yang perlu saya bantu jawabnya. Yo, silakan bertanya. Barangkali persamaannya ada yang nggak tahu. Atau jawabnya yang nggak tahu. Oh, nggak ada yang tanya. Dah, paham semua? Tenan Do Wiloyo. Kalau nggak ada yang tanya, saya cukup sekian saja. Sekali lagi, latihannya dikerjakan, baik yang di PPT maupun yang di modul. Kemudian dari ini nanti saya tambahi lagi via WA, soal-soal pilihan berganda. Kalian coba, dan juga tak kirim link penjelasan sifat kologatif pelarutan untuk masing-masing, baik itu delta P, delta TF, delta TB maupun pi. Saya kirim via WA itu YouTube ya. Nanti silakan dilihat yang bisa kamu buka sewaktu-waktu. Kalau lewat sini nanti tidak terlalu lama. Gitu, nggak ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak berani bicara ya nanti via WA aja. Nomor Bapak dicatat biar nggak lupa atau nggak usah tanya-tanya. 081. Hah? Mohon maaf, ini ada Erik Razan Pak ingin bertanya Pak. Ayo silakan. Mic-nya rusak Pak. Mungkin saya bacakan aja nggih Pak pertanyaannya. Ya, Erik bertanya Pak, untuk suhu dalam soalnya apakah harus menggunakan satuan Kelvin atau seperti apa Pak? Oke, untuk yang persamaan sifat kologatif pelarutan yang berupa ini apa? Tekanan osmosis, suhunya harus Kelvin. Kalian tahu enggak perubahannya dari Kelvin ke Celsius? Celsius ke Kelvin? Tahu Pak. Tahu Pak. Berapa? 30 derajat Celsius berapa Kelvin? Ayo cepat. 303. Oke, sip, pintar. 303. Ya gitu aja. Jadi suhunya untuk yang sifat kologatif pelarutan, khususnya tekanan osmosis, itu adalah menggunakan Kelvin. Kelvin itu 273 ditambah derajat Celcius. Sedangkan R-nya pakai 0,0815 ya, liter atmosfer per derajat Kelvin, mol ya. Oke, yang lain silakan. Terlalu mudah ini kalian, untuk kalian materinya. Hanya perlu rodo teliti moco, karena ada soal yang pelarutnya 2 macam, yang telarutnya 2 macam. Ada soal yang telarutnya 2 macam. Kita lihat ya, yang telarutnya 2 macam. Nah ini. Oh bukan, pelan-pelan carikan yang 2 macam. Ini 2 macam ya. 11,7 gram elektrolit kuat biner. Nah, kuat biner artinya N-nya 2. Kalau ada biner berarti N-nya 2. Dan 34,2 gram sukrosa. Berarti ada 2 macam. Yang satu elektrolit, yang satu non elektrolit. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, berarti yang elektrolit itu M-nya dikalikan dengan I. Sedangkan yang non elektrolit M-nya tidak usah dikalikan. Gitu. Nanti ketemunya ditambahkan.
Tambahkan. Jadi M-nya ada dua macam. Yang elektrolit dikalikan I, yang non-elektrolit nggak usah dikalikan I. Ketemunya dua-duanya dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan KF dan kalikan dengan itu molaritasnya tadi. F kalikan M yang campuran tadi akan ketemu nanti massa molarnya. Ya. Masanya ada masing-masing, KF-nya ada, kemudian tinggal dimasukkan ke persamaan yang ada itu tadi, ketemu nanti massa molar. Tuh. Oke, yang lain? Barangkali ada pertanyaan? Jadi soal untuk yang PPT itu sudah dua macam, ada yang elektrolit dan ada yang non-elektrolit. Nah, ini jangan sampai salah paham untuk yang pelarutnya benzen. Jadi ini benzen sebagai pelarut ya. Nah, rumus empiris. Ini kembali lagi kalau rumus empiris kalian kembali ke perbandingan mol. Rumus empiris itu adalah rumus perbandingan mol. Perbandingan mol. Kalau perbandingan molnya ketemu maka akan ketemu rumus molekulnya dengan multi massa molar. Massa molekulnya diketahui dari hitungan ini. Kita ulangi. Rumus empiris itu dicari dengan menghitung perbandingan mol C, mol H, mol O. Itu nanti perbandingannya berapa? Nah, perbandingan mol tadi kemudian disamadengankan dengan massa molekul atau massa molar, kemudian nanti akan ketemu rumus molekulnya. Nah, ini di modul juga ada, sehingga tinggal mengganti aja persentasenya ini. Itu. Ini campuran juga elektrolit sama non elektrolit, silakan dicoba. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyaan lewat sini, saya tunggu sebentar kalau ada. Sudah menjelang luhur. Nah, kalau nggak ada, silakan nanti boleh tanya lewat WA saya 0815 7844 0627. Akan saya jawab lewat sana, nanti jawabnya tak foto aja ke kirim kamu. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya nanti minggu depan saya yang tanya. Minggu depan saya rencana mau tak cek, betul-betul ngerjakan enggak dengan menggunakan soal ya. Tak ulangi, minggu depan kalian akan tak cek dengan menggunakan soal. Bisa enggak mengerjakan soal. Langsung dijawab selama jam pembelajaran. Udah, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Yuk. Apa nih?